Apa yang akan terjadi jika di sebuah persidangan sang terdakwa dia berkata, aku tidak bersalah, aku tidak berbuat jahat. Lalu kemudian seorang hakim bertanya, mana buktinya? Siapa yang bersaksi tentang hal itu? Lalu terdakwa berkata, aku sendiri. Tentunya tidak mungkin ini terjadi. Tidak mungkin seorang terdakwa yang dituntut karena kejahatan, dia bersaksi atas dirinya sendiri bahwa dia tidak berbuat jahat. Kesaksian harus muncul dari pihak lain selain dirinya. Demikian juga kita sering melihat di sosial media, ada orang yang berkata, jika Yesus adalah Tuhan, mana di Alkitab yang mengatakan, Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Mari kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 21 akan menjawab pertanyaan itu. Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ya, maka jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Maka Bapak Ibu Saudara, kesaksian itu harus muncul dari pihak lain. Maka ketika kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang karya ajaib Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka Tuhan tidak bersaksi tentang dirinya. Kita yang bersaksi tentang Tuhan. Lalu apa yang menjadi tantangan yang dilakukan oleh Yesus ketika dia ada di dunia? Ada dua hal yang dia lakukan. Menurut saya, yang pertama, Yesus datang di dunia. Yesus datang dengan tujuan untuk menunjukkan siapa itu Tuhan. Maka di dalam mujizat yang dia lakukan, karakteristiknya, dia tidak berdosa sama sekali, menunjukkan Tuhan yang seperti itu. Yang kedua, bukan hanya dia menunjukkan siapa itu Tuhan, dia berperan juga mengajarkan kita manusia bagaimana caranya bertuhan. Maka dia mengajar kita berdoa, dia mengajar kita untuk menyebut Bapa, dia mengajar kita untuk menjadi manusia yang berharap kepada dia. Nah, ketika dia mengajar bagaimana cara bertuhan, kadang-kadang orang-orang menyalahartikan. Dia sendiri manusia, dia bukan Tuhan. Padahal dia 100% meminjam wujud manusia, tapi dia juga 100% dia adalah Tuhan sendiri. Maka kita perlu menyadari bahwa kesaksian itu harus lahir dari kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Kesaksian harus bisa dinikmati oleh orang-orang sekeliling kita. Dan kita perlu mengerti di Alkitab kapan Yesus menunjukkan Tuhan bagi kita, seperti apa Tuhan itu, dan kapan Yesus mengajar kita bagaimana cara beribadah kepada Tuhan, bagaimana caranya bertuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita benar-benar bersaksi dan kita bersaksi dengan benar. Tuhan Yesus memberkati.